Kami dari kelompok 4 kelas A Pendidikan Akuntansi ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Profesi Kependidikan mengenai masalah-masalah kompetensi guru yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2109020510001 sebagai pemateri pertama. Selanjutnya atas nama Ainun Zarani Rahman dengan NIM 2109250006 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya atas nama Miftah Fadriani dengan NIM 210902003 sebagai pemateri ketiga. Dan saya Rizky Nadia Irfan dengan NIM 2109025010009 sebagai pemateri terakhir. Baik, saya pemateri pertama yaitu dengan Saudari Nur Hikmah dengan NIM 2109020501001 ingin memaparkan hasil laporan kami berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagonik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagonik. Nah, judul masalah yang kita angkat yang diangkat pada kelompok kami yaitu analisis kompetensi pedagonik guru PAUD tersertifikasi di Kecamatan Lamongan. Penelitian yang telah dilakukan tentang analisis masalah kompetensi pedagonik guru PAUD tersertifikasi di salah satu PAUD di Kecamatan Lamongan dilakukan pembahasan dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan cara melihat hasil observasi, hasil wawancara dan catatan dokumentasi. Nah, hasil observasi ini berdasarkan instrumen pedoman observasi yang memberikan gambaran bahwa terdapat permasalahan dalam kompetensi pedagonik guru tersertifikasi di salah satu PAUD di Kecamatan Lamongan. Nah, masalah yang ditemukan yaitu permasalahan guru PAUD yang tersertifikasi dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran dan pemanfaatan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Senen 2017 bahwa dua kompetensi yang masih menjadi problem serius di kalangan guru yakni kompetensi pedagonik dan kompetensi profesional. Nah, permasalahan kompetensi pedagonik yang sering ditemui adalah guru dinilai belum mampu mengelola pembelajaran secara maksimal dan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan potensi peserta didik. Sehingga pada saat pengambilan data di lapangan sering ditemui berbagai permasalahan kompetensi pedagonik pada guru. Selain itu, terdapat beberapa faktor terjadinya permasalahan kompetensi pedagonik, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Nah, sesuai dengan pendapat Sujana 2005 yang mengatakan bahwa problem internal yang dialami oleh guru dalam kompetensi pedagonik seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa, mengelola pembelajaran dan pemanfaatan media serta teknologi pembelajaran. Sedangkan dalam problem eksternal yaitu yang berasal dari luar guru itu sendiri, seperti karakteristik dan kondisi lingkungan sekitar dan sumber belajar yang tersedia. Nah, solusi yang dapat kami usulkan dari kelompok kami yaitu sebaiknya diharapkan guru dapat lebih mengoptimalkan kemampuan pedagonik yang dimiliki sehingga akan semakin maksimal kegiatan pembelajaran di PAUD dan tidak ditemukan permasalahan serupa, serta guru juga dapat meningkatkan kemampuan kompetensi pedagonik dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran dan pemanfaatan teknologi, juga pembelajaran dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas pendidikan atau instansi lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam permasalahan itu adalah dalam kompetensi pedagonik guru PAUD tersertifikasi dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran dan pemanfaatan teknologi. Pembelajaran permasalahan ini memberikan ide peneliti untuk melakukan peneliti untuk mengetahui permasalahan yang terjadi serta faktor penyebab. Nah,
Setelah dilakukannya penelitian, permasalahan ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor internal atau faktor eksternal, yaitu dari guru yang mempunyai latar belakang sarjana atau non-pendidikan, umur, dan dari tim penyusun perangkap pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman. Nah, untuk evaluasi hasil belajar hanya mendapati permasalahan anak yang terkadang sulit untuk dikondisikan karena lingkungan yang kurang kondusif, salah satunya karena ada beberapa orang tua yang ikut dalam kegiatan di dalam kelas. Mungkin itulah penyampaian saya tentang kompetensi pedagonik. Selanjutnya, kompetensi kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pemateri kedua atas nama Ainun Zarani Rahman dengan NIM 21092500006 akan membahas tentang kompetensi kepribadian. Judul masalah, upaya meningkatkan kompetensi kepribadian guru sekolah dasar. Pembahasan masalah. Seperti yang kita ketahui, banyak fakta adanya kasus-kasus tentang rendahnya kepribadian seorang guru. Hal ini dapat dilihat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah guru di beberapa lembaga sekolah, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Selain itu, marak pula kasus tentang tindakan pelecehan seksual yang dilakukan guru kepada siswanya, atau kasus guru yang melakukan pemalsuan karya ilmiah. Dan masih banyak lagi kasus yang menunjukkan bahwa memang masih rendahnya kompetensi kepribadian guru di Indonesia, walaupun ada juga guru yang dapat digunakan sebagai suri tauladan bagi siswanya karena kepribadiannya yang baik. Guru sekolah dasar pada era sekarang dituntut memiliki kompetensi yang sesuai standar yang diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam kenyataannya, target pencapaian standar kompetensi kepribadian seorang guru di lingkungan sekolah dasar masih belum sesuai harapan. Masih banyak ditemukan kasus-kasus yang memperlihatkan rendahnya kompetensi guru. Dan selama ini, pemerintah telah banyak melakukan upaya-upaya peningkatan pada kemampuan pedagonik dan profesional guru. Namun masih kurang dalam upaya peningkatan kepribadian guru. Ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi kepribadian guru, misalnya seperti 1. Dengan mengenali diri sendiri, bisa dilakukan dengan memberikan kuesioner. 2. Adanya pelatihan atau training kepribadian yang diselenggarakan oleh pihak sekolah untuk membekali guru terkait dengan kompetensi kepribadian. 3. Peningkatan pemahaman guru mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Dan yang keempat, guru selalu dituntut untuk membiasakan perilaku-perilaku terpuji walaupun kecil di setiap aktivitasnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam masalah ini, jika seorang guru sudah berupaya memperbaiki niatnya dalam mendidik dan mengajar peserta didik untuk meraih ridha Allah, berakhlak yang mulia, dan memperlakukan peserta didik yang baik, maka dengan sendirinya akan hadir rasa semangat yang tinggi untuk mengajar peserta didik. Semangat mengajar yang terbangun bukanlah semangat semu yang hanya mengharapkan tujuan duniawi. Namun, lebih dari itu, guru berkeinginan meraih ridha dari Allah dan ingin berusaha menjadi pribadi yang banyak menebarkan kemanfaatan terutama bagi peserta didik dan lingkungan sekolah serta masyarakat. Dengan tumbuhnya semangat belajar tentu saja dapat memberikan dampak signifikan pada peningkatan kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian meningkat, maka proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif dan tujuan-tujuan dari pembelajaran dapat dicapai dengan mudah. Itulah materi dari saya. Selanjutnya akan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Miftah Fadli